Bapak Ibu sekalian, kita mulai acara kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Intani. Jumpa lagi di Inspirasi Bisnis Intani bersama saya Sigit Iko di edisi ke-11. Dan edisi ini edisi spesial karena kita sedang menuju perjalanan menuju kandang domba di Malangbong, Garut. Dan saat ini Pak Guntur Subagja sudah di lokasi, tamu bisa bergabung jam 9.30. Dan narasumber kita pagi ini Pak Saiful Rahman juga sudah bergabung bersama kita, akan berbagi kisah dan inspirasi tentang budidaya dan bisnis Golden Melon Urban Farming. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Saiful. Selamat pagi Pak. Apa kabar, sehat Pak Saiful? Alhamdulillah sehat. Iya. Cuaca gimana di sana, cerah? Sepertinya berkabut. Iya, agak mendung. Baik Pak Saiful. Ya. Pak Saiful, silakan saya beri waktu untuk memaparkan dan berbagi kisah. Di sini sudah hadir, kita sapa dulu. Ada yang dari Papua, ada yang dari Manado, ada dari Jawa pasti, dan Sumatera. Ya. Wah, dari Barito pun sudah ada di sini. Banyak rekan sekali, hampir seluruh Indonesia bergabung di forum ini, ingin mendengarkan kisah inspirasi dari Pak Saiful Rahman tentang bagaimana budidaya dan bisnis usaha tani Golden Melon. Silakan Pak Saiful. Oh iya Pak, saya paparkan sedikit namanya tentang Golden Melon. Nah, kebetulan kita di kunci. Ini lokasinya. Ada berapa luas Pak lokasinya? Ya, luasnya sekitar ini 20 are ini Pak. Satu greenhouse itu 3 are. 3 are. Iya. Baik, silakan Pak Saiful sampaikan. Kondisinya seperti apa, profilnya, lokasinya di mana? Silakan Pak. Sekarang lokasinya kita di Lombok, di Mataram. Di Kota Mataram? Iya, ya. Di Kota Mataram, Pak ya? Iya. Sudah berapa lama usahanya, Pak? Kita usahanya sudah 1 tahun lebih ini, Pak. Usahanya sudah 1 tahun. Kita memilih ini melon golden hidroponik ini karena lahan terbatas di sini di Kota Mataram nih. Nah, supaya kita menghasilkan lebih banyak buah, kita pakai hidroponik. Dalam 3 are ini kita menghasilkan 1 ton lebih buah. Dan juga untuk penanaman, pembibitan itu mudah sekali sih. Untuk bisnis menjanjikan lah bagi kita. Nggak kenal musim, Pak. Tidak kenal musim. Kalau pembelinya kemana, Pak? Penjualannya kemana? Ini isu ladang kita nih. Ini udah umur 3 minggu udah. Insya Allah lagi 1 minggu kita ngawin. Ya. Bisa diceritakan Pak prosesnya awal mula Bapak berusaha melon seperti ini seperti apa? Oh ya, awal mulanya gini. Ada teman ada teman pulang dari Malaysia dan menceritakan hasil atau tentang melon ini belum ada di sini di Lombok gitu. Cuma kebanyakan tanam di sawah atau apa kan di sini. Nah, dari itu diceritakan lah. Akhirnya saya tertarik. Nah, akhirnya saya gabung sama sudah lalang buana di kota gitu di Malaysia atau Nah, akhirnya saya gabung dan menciptakan lapangan kerja ini untuk menanam bibit melon. Itu sih, ya Pak. Terus teknik budidayanya seperti apa tuh Pak? Bisa ceritakan dari sisi teknik budidayanya?
Ya, bisa, bisa. Ini kan kita pakai greenhouse ini. Ada Ya. plastik UV dan lainnya, dan ada sistem yang kita di sini. Apa namanya? Ada sistemnya. Pertama kita semai bibit melon. Kita bikin seperti inilah. Tempat air pakai talang air. Ya. Nah, pakai talang air, dan setelah berapa minggu udah besar, seperti apa namanya, sekitar 1 minggu, baru kita masukin sini setelah disemai gitu. Nah, menunggu 1 minggu lagi udah besar, dan kita sistemnya tuh pengairan kita tuh. Bukan airnya cuma 1 jam aja udah dimatiin gitu. Nggak perlu dia apa namanya setiap hari kita nyalain mesin atau apa gitu. Nutrisinya apa, Pak? Ya, Nutrisinya apa? nutrisi kita bikin sendiri sih, Pak. Hmm. Kita beli anunya aja, apa namanya, bahan-bahannya, ada AB Mix, dan terus apa namanya yang lainnya. Kalau masalah nutrisi bisa teman saya yang jelasin ya, Pak. Baik, 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 Pak. Jadi sudah ada pakar bagian nutrisinya, Pak ya. Nah, ada. Berapa lama, Pak, masa budidaya golden melon di greenhouse ini, Pak? Kalau ini kita baru tanam dari penyemaian sampai panen itu 2 bulan. 2 bulan. Udah matang, bisa dipetik. Itu. Penjualannya bagaimana? Ya, Penjualannya kemana, Pak? kalau kita masih online ini Pak, penjualannya masih apa namanya, lewat media. Lewat media. Tapi habis terus 1 ton. 1 minggu sudah habis, 3 hari sudah habis yang 1 ton tuh sekali Oh, panen. hebat. 1 ton 3 hari habis, Pak ya. Sekarang Ya, harga berapa, Pak? saya per kilonya 20 Pak, 20 per kilo. 20.000. Satu butir rata-rata berapa kilo? Kalau 1 biji buah tuh ada 1,90 kilo, ada 1,5 kilo, ada 1,85 kilo gitu. Dan juga ada 1 kilo ya. Ya, Pak, alhamdulillah. Ya. Menurut Pak Saiful, bagaimana prospek bisnis dari golden melon ini? Kalau menurut saya menjanjikan sekali Pak, karena kita kan melon ini tidak kenal musim. Kalau orang nanam-nanam di sawah kan, kalau musim hujan ini tidak ada yang nanam Pak, kita sendiri yang ada. Ya. Juga ketahanan buah sampai 1 bulan lebih. Ketahanan buah. Kalau satu musim itu berapa modalnya, Pak? Ya, Satu musim itu berapa modalnya? kalau satu musim panen cuma 3 Ya. juta sama apa namanya, sama gaji tukang. Oh, Gaji, hanya 3 juta. Satu ya. musim untuk 20 are ya? Kalau enggak 3 are ini aja Pak. Oh, 3 are. 3 are. 3 are Ada itu berapa lubang tanam itu, Pak? ya. Ada berapa lubang tanam? Kalau di sini lubang tanam 1.300 di sini. 1.300, 3 juta. Total Iya. penjualan, total produksi 1 ton mendapat berapa rupiah, Pak? Kemarin kita dapat 27 juta di sini. Masya Allah. 27 juta yang selama 2 bulan. Kan kita punya 6 greenhouse di sini. 6 Ya, greenhouse. setelah baru ini di sebelah belum ditanemin, untuk dia kan rolling 2 minggu sekali kita. 2 minggu sekali dapat 27 juta, ada Oh, 20 jadi ada 6 varian. greenhouse masing-masing. Ya, Masya Allah. Iya. Berarti ada 6 greenhouse yang Bapak pergiliran tanaman per 2 minggu, Pak ya? iya. Kalau ini 1 minggu kasih panen ini Pak, yang 2 minggu 4 greenhouse dia, rolling 2 minggu 2 minggu. Rolling 2 minggu. Ya, yang 4 greenhouse 2 minggu 2 minggu, Apa capek 2 bulan deh Pak. baik Bapak Ibu sekalian. Ya, Kalau Pak Saiful Rahman sendiri latar belakangnya apa, Pak?
Kalau saya di kemarin apa namanya, sekarang punya bengkel lah dan ya di proyek-proyek lah Pak, bangunan apa. Terus belajar budidaya melonnya dari mana? Ini dari teman sahabat tuh dan teman saya kerja Sahabat. malah. Lebih menguntungkan ngelas apa jadi petani, Pak? Kalau di saya putaran uangnya lebih baik di petani dan Oh, juga asal. hanya enggak ribet Pak, cuma 2 jam kita kerja di sini. Ini aja udah tukang udah tadi jam 9 itu udah tukang. Jam 8 udah break, udah off. Kita mulai kerja jam 6, selesai jam 7 lah atau jam 8. Tergantung pekerjaannya di sini. Jadi untuk modal budidayanya sendiri 3 juta itu bisa menghasilkan dalam 2 bulan 27 juta, Pak ya? Ya, dalam 2 bulan 27 juta. Satu greenhouse itu. 1 ton lebih lah, 1 ton lah. Berarti 1 tahun bisa 6 kali tanam dong ya, Pak ya? Iya, bisa. 5 kali kalau kita anunya Oh, 5 kali karena yang lain ya, belum persiapan. persiapan atau Ya. bersih-bersih. Penjualannya di grading atau maksudnya ada diseleksi, ada kelas-kelas A, B, C atau semuanya sama, Pak? Iya, pas kita kan di sini dalam satu pohon nih, satu buah, Pak. Nah, itu kita seleksi buahnya. Kita kan cari buah berkualitas di sini. Nah, apa namanya? Di sana kita enggak seleksi sih. Biar kalau udah matang tuh enggak semua manis, insya Allah manis semua. Semua manis. Ya, Terjual semua, Pak ya itu ya? Terjual alhamdulillah. semua. Kemarin kan kita hari Kamis panen, hari Minggu sudah habis. Bahkan ada dinas-dinas di sini ngantri yang belum dapat tuh, sudah mesen duluan dia. Itu baru lewat online. Baru lewat online. Permintaan masih antri, Pak ya? Iya, belum kita masukkan ke minimarket. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini inspirator kita, Pak Samur Rahman, yang semula bisnis kelas, ya, sekarang kemudian banting setir ke sektor pertanian dan komoditas golden melon melalui teknologi budidaya greenhouse dan agroponik. Dan teman-teman yang mau bertanya, ini kita sapa dulu dari Aceh, Sulawesi Utara, NTT, Jawa Barat, ada Biren juga. Silakan yang mau bertanya rahasia sukses budidaya golden melon di greenhouse dengan Bang Saiful Rahman langsung dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Mau tanya Pak? Silakan. Ya, silakan. Dari mana Pak? Dari Jakarta Pak. Ya, Dari Pak. Jakarta. Sebut namanya Pak. Saya Pak Ahmadi. Mau tanya Pak, itu biaya greenhouse-nya berapa Pak? Kalau ini 85 Pak, yang 3 are. 85 lagi Pak. Mau tanya berapa biaya pembuatan greenhouse-nya untuk 3 are itu Pak? 85 juta, bahannya bagus-bagus dan kekuatan dan setting Mbak Nadia, mohon yang belum di-unmute, Pak Ahmad Sirojudin di-mute dulu, karena ini menutup yang lain. Mbak Nadia. Pak Ahmad Sirojudin, mohon di-mute dulu, Pak. Mohon maaf. Baik, Pak Saiful, mohon diulang. Biaya yang keluar untuk bangun greenhouse 3 are berapa, Pak? Sekitar 85 juta, Pak. Dan sudah itu termasuk? Ya, semua. Sistemnya udah termasuk. Sistemnya semua itu. Terima tanam. Terima tanam, baik. Ya, terima tanam udah. 80. Ada yang bertanya lagi, Pak? Silakan.
Ada yang masih bertanya lagi? Kita buka pertanyaan dan silakan yang ingin bertanya inspirasi dan solusinya serta rahasia sukses Pak Saiful Rahman dalam budidaya golden melon. 85 juta untuk satu greenhouse ukuran 3 are ini, itu menurut prediksi Pak Saiful itu untuk tahan berapa lama Pak? Ini tahannya sampai 25 tahun, baru kita ganti plastik UV aja Pak. Itu supaya bagus anunya apa namanya? Cahaya masuk ke dalam. Kandungan di UV itu kan sudah habis sampai 20 tahun. Nah, ada kandungannya kan plastik UV. Ya. Di situlah 20 tahun kita ganti. Cuma modal pertama aja sih besar ini. Tapi untuk 1 tahun udah balik modal. Insya Allah udah balik modal. Baik, kemudian pertanyaan ini dari Pak Rizky Ramadona. Ya, bagaimana penanganan hama dan penyakit golden melon? Begitu Pak. Oke. Kita penanganannya kan di sini kita pakai netting. Untuk kanunya kan hamanya jarang lah masuk Pak. Dan di luar itu di luar itu ada warna-warna kuning itu. Nah di situ kan hama-hama tuh ngejar warna kuning kan. Di sana dia kita pakein oli bekas tuh kita pakein di warna kuning tuh. Jadi hamanya ke sana aja. Bisa. Kan itu penanganan kita untuk hama. Untuk sementara ini alhamdulillah belum lah gitu, Pak. Kita bisa menangani untuk hama. Ya. Bisa ditunjukkan Pak gambarnya, kira-kira gambaran dari keseluruhan greenhouse-nya? Oh, bisa. Kita dari luar aja ya, Pak. Boleh Pak, silakan Pak. Kalau ini lahannya punya siapa Pak? Ya? Lahan milik siapa? Kita sih nyewa lahan ini, Pak. Oh, sewa Pak ya. Jadi 85 juta tidak termasuk sewa lahan Pak? Tidak. Kita nyewa 6 juta per tahunnya, depan 20 tahun. Ini, Pak. Oh iya. Ada di Trong Tawah juga 4 lokasi, Pak. 4 greenhouse di Trong Tawah. Insya Allah kita bikin lagi 2 di sana, di pinggir. Yang ini untuk... Ini berarti 8. Pak, kan ini warna kuning, ada spandek. Kita shooter. Ya. Nah ini kan warna kuningnya, kita pakein oli. Karena kan hama nyari warna kuning, cerah. Itu. Ya. Jadi itu perangkap hama Pak ya? Iya, perangkap hama. Perangkap hama. Ada lagi yang mau disampaikan Pak? Kunci sukses rahasianya apa Pak? Rahasia sukses Bapak bisa luar biasa seperti ini. Iya, kalau rahasianya tekun aja sih Pak. Tekun. Tekun dan ya sabar ya. Yang penting di sini kan melon ini kebutuhan Pak. Dan ini kan hidroponik. Dan alhamdulillah melon ini kita bisa ekspor ke luar negeri gitu. Tapi kita diminta 8 ton per bulannya. Tapi kita belum penuhi itu Pak. Jadi permintaan 8 ton, produksi baru berapa ton Pak sekarang ini? Per bulan. Ya. Kalau kita kan 1 minggunya 1 ton lebih dia. 1 minggu kan. Belum bisa lah. Berarti baru 4 ton. Greenhouse sekitar 15 baru kita bisa ke luar negeri kirim Pak. Sekarang masih antri untuk dalam negeri, dalam Lombok saja sudah antri Pak ya?
Iya, alhamdulillah Pak, di Lombok aja kemarin dinas-dinas tuh nunggu dia. Bahkan udah mesen buahnya dan belum dia besar lah, belum matang dia pesen buah gitu. Kalau di Turang Tawah udah umur 1 bulan. Nah, ada. Ya, ini ada pertanyaan satu, tapi Pak Guntur sudah bergabung bersama kita. Nah, saya sampaikan dulu pertanyaan dari Pak Arif Kusdinar, Pak Elang. Ya. Pertanyaannya adalah, apa kendala yang paling sulit dalam budidaya golden melon ini, dan apa dari segi perawatan atau yang lain, gambaran keuntungan dari segi usahanya seperti apa? Terima kasih dari Pak Arif Kusdinar. Iya Pak. Dari Pak Arif Kusdinar bertanya, apa kendala yang paling sulit dalam budidaya golden melon ini? Oh ya. Terus gambaran keuntungan, gambaran bisnisnya seperti apa? Ya, kendala yang paling sulit sih modal awal Pak. Kalau sudah berdiri modal awal ini, yang belum bisa di pertanian pun bisa mengerjakan ini. Sesuai ikutin jadwal aja Pak. Jadwal dari kita. Aturan-aturan kita itu dia ikutin bisa dikerjakan. Baik, itu sih kalau di saya Pak, modal awalnya paling sulit. Modal awal, Pak. Kalau misalkan ada di forum ini ada investor yang tertarik untuk menyertakan modalnya, bagaimana Bapak bisa berikan gambaran bisnisnya Pak, untung ruginya seperti apa, kapan kembalinya gitu Pak? Iya, kita kalau keuntungan kita bicarakan di sini Pak, apa namanya, berapa pembagian atau anunya, untung ruginya. Insya Allah kalau rugi agak gimana lah kata rugi itu Pak kalau di sini, karena kan kita kapan kita mau panen kan ini ndak kenal musim Pak, ndak kenal hujan, ndak kenal panas di sini kan di keren nih melon nih. Itu sih kalau rugi sih ya ndak ada, paling kurang pendapatan Pak gitu. Kurang pendapatannya turun. Iya, di misal apa namanya, pas kita pilih buah ndak sesuai dengan anunya gitu, buahnya paling dia agak bulat kita pilih, ya itu kecil, itu kurang kiloannya gitu jadinya. Kalau yang diterima di pasar tuh minimal berapa ukurannya Pak? Yang di mana? Pasar. Kalau diterima di pasaran gitu yang bisa dijual, ya itu berapa minimal? Di pasaran kalau kita 1,5 kilo udah bagus itu Pak. Iya, 1,5 kilo. 1,5 kilo Pak ya. Iya. Baik, Pak Saiful mohon ditahan sebentar. Ini sudah bergabung bersama kita Pak Guntur Subagja, Ketua Umum Intani, Insan Petani dan Nelayan Indonesia. Baik Pak Guntur, apa kabar? Sudah sampai mana Pak Guntur ini? Halo, Assalamualaikum. Apa kabar Pak Sigit? Mas Saiful, apa kabar? Alhamdulillah Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ini Mas Saiful sudah bisa bergabung. Jadi bulan lalu saya berkunjung ke Lombok. Saya dikenalkan oleh ownernya Hotel Bidari. Ada anak muda yang sukses bertani melon, urban farming, dan omsetnya sudah lumayan, bahkan konsumennya itu inden. Jadi orang pesen duluan baru ngambil. Ini nih sangat luar biasa. Data Mas Saiful ini luar biasa catatan. Satu adalah betul-betul urban farming yang dibangun Bang Saiful ini adalah di tengah pemukiman. Jadi di sela-sela pemukiman dia bangun, ada lahan di situ mungkin sekitar berapa ribu meter, dan ada 6 greenhouse. Satu greenhouse-nya luasnya sekitar 3 are. 3 are itu 300 meter persegi ya kalau di kita. Ya. Gitu kan? Nah, greenhouse yang dibangun ini juga sangat sederhana, tapi efektif, daya tahannya bisa 25 tahun seperti tadi sampaikan. Kalau kita di Jakarta ini bangun greenhouse rata-rata 1 juta per meter, Pak.
Jadi kalau bangunnya 300 meter persegi itu bisa 300 juta ini kan. Tapi Bang Saiful itu bisa dengan efisiensi karena dia ahli di besi ini, ahli las dia nih. Jadi dia udah tahu cara-caranya bagaimana membangun greenhouse yang terjangkau, efisien, efektif, tapi memiliki daya tahan dan juga fungsi yang baik. Ini yang ini. Jadi rata-rata greenhouse-nya nggak nyampe 100 juta, itu sekitar 70-80 juta ya Bang Saiful ya kemarin ya? 75. 85 juta. Itu Itu. sudah termasuk sistemnya. Ya, Gitu semua kan? ya, terima tanam lah. Terima tanam gitu kan. Dan dibangunlah bertahap dan sekarang sudah ada 6 greenhouse. Nah, yang menarik beliau memilih budidaya melon. Umumnya greenhouse ini apalagi di urban, di perkotaan, fokus pada sayuran hortikultura yang seperti salada air, pokcai dan lain-lain. Tapi Bang Saiful ini berani mengambil dengan sana tanya sini, termasuk informasi dari sahabatnya beliau yang baru pulang dari Malaysia ya Pak ya. Itu ya yang ini kan. Nah yang menarik ada banyak dari sisi tadi, betul tadi saya dengar selintas hasilnya mencapai 27 juta sampai 30 juta per musim. Kedua, modal kerjanya relatif kecil di bibit dan juga ini dan semuanya organik. Nah, yang menarik adalah melon yang diproduksi Bang Saiful ini ukurannya memang cukup bagus ya, rata-rata di atas 1,5 kilo gitu kan, bahkan ada yang lebih gitu ya. Dan bentuknya kalau melon golden melon ini kan beda dengan melon biasa. Kalau melon biasa ini bulat, bundar, kalau ini lonjong ke bawah, tapi tampilannya itu sangat indah gitu ya, indah. Nah yang menarik di setiap greenhouse ini sudah dipesan orang. Saya ke sana mau beli udah nggak bisa itu, gitu kan. Jadi buah ini yang sudah siap panen Pak, ini sudah ada yang pesan, ini udah ada yang pesan, udah ada yang pesan. Jadi saat ini walaupun permintaan banyak, Bang Saiful ini justru didatangin para pembeli ke dalam. Jadi permintaan untuk ke pasar, ke supermarket, ke hotel, ekspor tadi sangat banyak, tapi para pembelinya yang datang dan bisa dapat uang di muka. Artinya karena pesan lebih dulu gitu kan. Inden lah di kita. Ini nih hal yang menarik. Kita bisa menunjukkan bahwa sektor pertanian adalah sektor yang menarik untuk usaha gitu dengan skala yang bisa dimulai skala kecil. Nah, yang lainnya inovasi yang dilakukan Pak Saiful adalah masa panen melon itu sendiri. Rata-rata melon ini baru panen sekitar 3 bulan, tapi Pak Saiful bisa menginikannya dengan teknologi bioteknologi yang dia terapkan bisa panen di 2 bulan sudah siap jual dan tadi dijamin manis katanya kan. Itu. Jadi bukan rasanya aja yang manis, memang bisnisnya juga ini manis. Nah, hal lain yang perlu kita pelajarin juga dan rujuk dari apa yang dikembangkan Bang Saiful adalah manajemen tanam. Jadi ada 6 greenhouse, beliau menanam secara bergiliran 2 minggu gitu kan, sehingga hasil panennya itu akan menghasilkan setiap minggu ada yang bisa dipanen. Jadi tidak ada cerita nanti orang mau beli melon, melonnya nggak ada karena belum panen. Di tempat Bang Saiful kapanpun mau beli melon ada melonnya. Cuma apakah melonnya sudah dipesan orang lain atau belum? Jadi kalau nggak ada bukan karena nggak ada melonnya belum panen, tetapi karena seluruh yang sudah siap panen itu kemarin yang kami kunjungi itu 100% sudah dibeli orang lain. Nah, ini menarik buat inspirasi kita ya, apalagi di tengah pandemi COVID, kebutuhan buah segar ini sangat tinggi. Di saat kita saat ini semaksimal mungkin kalau bisa tidak mengimpor, walaupun sebagian masih ada impor, karena ini momentum untuk kebangkitan pertanian nasional. Kalau di jeruk kita sudah lihat sekarang sangat jarang di pasar-pasar menemukan jeruk mandarin yang dulu sangat membanjiri. Kalau dulu kita sebelum pandemi COVID ini lebih susah nyari jeruk lokal. Sekarang jeruk lokal ada di mana-mana, ada dari Malang, ada dari Medan gitu kan.
ada dari berbagai daerah lain di Indonesia. Nah, begitu pula melon. Melon juga sama, yang dulu sebagian impor sekarang bisa diproduksi di dalam negeri sendiri. Nah, yang perlu kita pahami ketika kita masuk ke industri pertanian, satu hal yang harus diperhatikan adalah soal skala ekonomi. Seringkali kita memang lalai di sana. Jadi kita harus bedakan pertanian hobi, pertanian produksi, dan pertanian industri. Nah, ketika kita hobi, kita bisa nanam melon dengan tidak mempertimbangkan berapa skala lahan yang harus dikembangkan. Pak Saiful sudah mengkalkulasi dengan 300 meter persegi ini adalah masuk skala ekonominya. Pun kita sudah bisa mencetak keuntungan dan hitungan saya nggak sampai setahun BEP-nya. BEP-nya itu 3 bulan sudah BEP. Itu kan, karena sederhana, bayangkan saja Pak Saiful dalam satu greenhouse bisa menghasilkan rata-rata uang 10 juta bersih ya, 15 juta bersih per bulan, sementara dia kerjanya hanya 2 jam gitu kan, 8 jam lainnya bisa main atau kerja yang lain gitu. Nah ini sangat luar biasa yang bisa menginspirasi kita semua. Jadi skala ekonomi itu sangat penting menerjuni dunia pertanian dan kita harus mengkalkulasi berapa harga pokok dan bedakan modal investasi dan modal kerja. Jadi kalau modal investasi kita susutkan dalam kurun waktu yang kita harapkan. Misalnya mau disusutkan setahun berarti keuntungan tiap bulan akan jauh lebih besar. Kalau disusutkannya lebih pendek 3 bulan gitu kan, keuntungannya mungkin sekarang kecil dulu, tapi pada bulan keempat berikutnya itu akan menjadi keuntungan besar. Nah, sementara modal kerja itu adalah HPP yang harus kita hitung. Kelemahan di pertanian Indonesia, para petani ini nggak pernah tahu berapa modal kerja. Modal kerja di situ ada bahan baku, ada bibit benih gitu ya, bibit benih, kemudian ongkos pekerja, perawatan gitu, dan biaya operasional lainnya. Nah itu yang dimasukkan sehingga kalkulasinya mudah dan enak gitu. Dan kita tidak petani tidak keteteran ketika sudah panen. Jadi seringkali kalau sudah panen, para petani kita menjual seluruh hasil komoditas panennya. Setelah itu tidak dipotong dulu untuk kembali modal kerja. Makanya pada panen berikutnya dia bingung lagi. Nggak ada modal, bingung, nggak ada nggak ada benih, bibit juga kebingungan. Nah, model bisnis yang Pak Saiful ini sangat menarik. Jadi kita sih berharap pertanian ke depan, apalagi di kalangan muda atau keluarga atau masyarakat yang ada di perkotaan yang memiliki lahan yang terbatas untuk lahan pertanian bisa menggunakan greenhouse sebagai pilihan dan tinggal kita tentukan komoditasnya. Selain melon mungkin ke depan bisa anggur yang memang harganya cukup premium gitu kan. Terus bisa juga komoditas lainnya. Nah, Pak Saiful ini masih menerapkan teknologi yang mengandalkan sinar matahari. Mungkin kalau dipadukan dengan teknologi smart farming lampu UV, ini melon yang 2 bulan dipanen bisa lebih cepat lagi. Bisa jadi hanya 1,5 bulan atau 1 bulan sudah bisa dipanen sehingga perputarannya lebih cepat. Gitu kan? Karena apa? Ketika malam fotosintesanya tumbuhan tetap berproduksi, tetap tumbuh walaupun sinar matahari tidak ada. Nah, mungkin itu masih beberapa catatan saya. Kami Intani berharap sengaja menghadirkan para petani sukses untuk memberikan inspirasi kepada masyarakat, kepada Intaners, kepada banyak generasi muda untuk sama-sama terjun ke dunia pertanian dan jadikan pertanian menjadi core ekonomi nasional dan menjadi gaya hidup. Jadi kebutuhan sendiri kita sebaiknya kita produksi sendiri. Itu mungkin catatannya Mas Sigit. Silakan Mas Saiful melanjutkan. Baik, terima kasih Kang Guntur Subagja, Ketua Umum Insan Tani dan Nelayan Indonesia. Masih dalam perjalanan menuju Garut, kita ketemu di kandang domba. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini masih banyak pertanyaan Pak Saiful. Pak Saiful,
Ini pertanyaan dari santri vokasi. Bertanya, iya, santri vokasi itu anak-anak muda putus sekolah yang sekarang sedang belajar bagi menjadi agroteknologi, ya, menjadi seorang agronom dan petani langsung. Adanya di pesantren Al-Mutani di ujung genteng sana. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Nih bersama Kaprodinya Pak Adang Hanafi. Selamat pagi, Pak Adang Hanafi dan teman-teman ini bertanya, bagaimana sistem tandonnya Pak? Tandon nutrisi mungkin barangkali ya. Apakah ditanam atau tidak? Dan kalau pH-nya sama EC yang optimalnya berapa? Terima kasih Pak. Begitu pertanyaan Pak Saiful, sistem ditanam atau seperti apa bentuknya Pak? Pak Saiful, Pak Saiful Rahman? Di-unmute dulu Pak Saiful, itu masih di-mute sepertinya. Mic-nya dibuka dulu Pak Saiful. Pak Saiful. Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya silakan bisa raise hand, langsung bicara dengan Pak Saiful atau Pak Guntur Subagja, atau dengan mengisi di kolom chat. Bertanya di kolom chat. Pak Saiful sudah monitor. Bapak Ibu sekalian yang ingin juga bertanya lebih lanjut dan tertarik dengan bisnis ini, bisa bergabung juga di grup Inspirasi Bisnis, di WA grupnya ada, dan yang bertanya nomor telepon semua narasumber dari Inspirasi 1 sampai 11 ada semua di situ. Halo Pak. Ya, Pak Saiful sudah bergabung ya. Ini Iya, bertanya tadi, pertanyaan sudah dimengerti, Pak? Ya sudah. Ya, silakan Pak. Bagaimana sistem tandon yang ditanyakan oleh adik-adik di santri vokasi pertanian Indonesia? Ini biar langsung aja kita tanam tandonnya Pak di Oh, bawah. ditanam. Ya, ini dia sistemnya ini. Gimana Jadi, Pak? Boleh ditunjukkan Pak? nah ini. Iya. Oh, dijelaskan Pak. Coba dijelaskan ini apa, kemudian bagaimana prosesnya Pak sampai masuk ke pipa tanam? Oh ya. Ya Pak. Jelaskan alurnya ya Pak. Oke, biar rekan saya yang jelaskan ya tentang ini Pak. Soalnya Iya kan silakan. Boleh, ahli. boleh. Silakan. Pak Rekannya siapa namanya Pak? Rasudi. Ah, Pak Rasudi. Wah, Pak Rasudi. Ayo Pak Rasudi, kita bergabung, berbagi inspirasi. Banyak sekali yang tertarik ini. Pengalaman di sini Pak. Ah, iya, Pak Rasudi. Ahlinya, ahlinya ahli. Ahlinya apa namanya, nutrisi atau apa? Nutrisi. Baik Pak. Ya, Halo. Pak Rasudi. Selamat Ya. pagi Pak Rasudi. Iya Pak. Ya, ini teman-teman dari seluruh Indonesia pengen bertanya. Mohon dijelaskan Pak prosesnya dari persiapan nutrisi sampai nutrisinya masuk ke media tanam Pak. Silakan Pak. Oh iya. Kalau dari kecil itu kita kalau ppm itu 1000 dia Pak. Oh, pakainya 1000 ppm-nya. Pakai AB mix Pak ya? AB Terus mix cuma kita beli bahan bakunya terus kita campur di sini. oh, langsung bikin larutan stok dulu baru dicampur ke tandon. Bisa tunjukkan Pak tandonnya Pak tadi Pak? Ya, Ya. tolong dijelaskan Pak. Tolong dijelaskan alurnya seperti apa? Nah, ini kalau tandon ini kan dia ketanam ini. Ya. Kita pakai mesin air yang biasa, yang bukan otomatis. Terus ini kan umurnya udah 2 minggu ini pohon. 3 minggu dia kawin. Oh, ya. Penyerbukannya dibantu oleh tangan kita Pak ya? Iya, manual dia. Manual, baik Pak. Manual. Ya. Karena ketutup semua, lebah nggak bisa masuk dengan insect net ini. Nggak bisa. Enggak ada serangga yang bisa bantu penyerbukan ya Pak ya? Nggak ada. Jadi manual sudah lebih cepat juga. Buahnya pun lebih sempurna dia. Penyerbukannya itu kan, sarinya.
umur 3 minggu. Baru kawin dia 2 Dibantu bulan. oleh Bapak. Ya. Jangan lupa Pak, Bapak sebagai pengulunya itu. Putus-putus suaranya, Umur Pak. berapa Pak waktunya untuk di Dia pollination umur 1 bulan, Pak. putus Pak ya? 1 bulan. 1 bulan ya. Itu kan dalam satu sulur itu ada berapa bunga betina, Pak? Setiap daun dia ada daun jantan, ada daun bunga jantan, bunga betina dia kan. Nah, ini kan. Ya. Seperti ini dia. Akan timbul, akan calon akan dikawin bunga betina dan bunga jantan bersamaan keluar. Baik. Terima kasih Pak Rasudi. Ini pertanyaan satu lagi, Pak. Ya. Pertanyaannya Ya. Sebentar, Pak. Saya tanya dulu. Dari Pak Muhammad Toha, Sulawesi Utara. Selamat pagi, Pak Toha. Berapa kali pemberian unsur haranya setiap hari, Pak? Kalau dari umur 1 hari sampai 2 minggu itu sekali kita kasih. 1 hari sekali. Berapa lama itu, Pak? Dari tanam itu kita kasih 1 kali, 2 minggu baru habis 2 minggu. nutrisinya. Nutrisinya habis baru Ya. 2 minggu diisi lagi, Pak. Jadi setelah ya umur 3 minggu ini nanti kita akan setiap hari ada isi, karena di situ sudah serapan makanan udah terus dia kan. Setiap hari diisi 1.200 air Berapa? dengan kepekatan 1000 F-nya 1000. ppm ya kepekatannya. Baik, Pak. Ini pertanyaan berikutnya dari Pak Bang Beni Agus dari mahasiswa Ya. pertanian dari Poltek Negeri Jember. Pertanyaannya, media yang Ya. digunakan berupa apa? Dikarenakan pengairannya sehari hanya sekitar Bisi. 2 jam. Terus kiat untuk mendapatkan konsumen di awal usaha seperti apa? Terima kasih. Ya. Bisa diulang pertanyaannya, Pak? Ya. Pertanyaannya ini dari Pak Agus ya. Ini beliau dari mahasiswa Poltek Negeri Jember. Pertanyaannya, media apa yang digunakan, Pak? Oh, media talang air dia. Ya, itunya untuk apa penanamannya pakai media apa? Rockwool. Enggak, dia pakai talang air, cuma kita cuci nanti waktu semai kan ada tanah kita cuci tuh. Nah, seperti ini bisa dilihat kok perkembangan dari akar. Nih. Oh iya. Nah, jadi kita tidak memakai rockwool, tidak memakai tanah, Langsung Pak ya. murni. Nah, murni air. Kita bisa angkat akar. Kan kebanyakan orang pakai rockwool, nanti biasanya pH naik dia, Pak. Oh baik. Karena itu langsung Pak ya. Ya. Bisa ditunjuki sekali Ya, lagi Pak. langsung. Tadi terputus Pak. Iya, iya. Lebih jelas tolong dibawakan lagi. Nah. Sudah? Ini akar, Terputus, ini air Pak, ya? saja ini. Ini air aja. Sudah? Halo? Baik Pak ya. Mohon maaf saya terputus tadi karena masih di jalan. Ya, ya. Pertanyaan berikutnya Pak. Ini pertanyaan. Pertanyaan berikutnya ini, apakah nutrisinya bisa menggunakan apa namanya nutrisinya bisa dengan menggunakan bahan organik Pak? Ya, setelah pilih buah Nutrisinya bisa kita menggunakan bahan organik. ya, kita buat dari buah-buahan itu POC. Setelah pilih buah kita full organik. Jadi ketahanan buah itu sampai 2 bulan dia setelah petik. Setelah tumbuh buah, setelah muncul buah Pak ya.
Nah, setelah kan pilih buah nanti kan, setelah kawin Ya, kita ya. pilih mana yang berkelas Pilih. nanti. Ya, Baru kemudian menggunakan POC, pupuk organik cair. ya, Di POC-nya buat sendiri, Pak? ya buat sendiri. Dari mana, Pak? Dari apa bahannya, Pak? Dari pisang, labu, nanas, terus apa namanya? Terasi, dan juga labu manis. Labu manis. Labu manis. Baik, Pak. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mendapatkan pembeli pada waktu awal usaha, Pak? Kalau kita dari online, Pak, JBO sama marketplace. Oh, dari online saja, Pak ya. Nah, cuma kalau Baik, terima di kasih. aja 1 ton habis dia 3 hari, paling lama 1 minggu. 1 ton. Pak Rasudi, Ya, halo, Pak. Ya, nah, ini dalam satu masa tanam, setelah panen, jedanya lagi dari masa tanam ke panen berikutnya berapa lama, Pak? dia tergantung pekerja. Kalau pekerjanya 3 kayak di sini, dia jedanya itu 3 hari. Kita setelah panen kan bersihkan 3 hari itu tanam, besok paginya tanam. Oh, baik. Terus kalau setelah panen, limbahnya untuk apa, Pak? Rencana sih buat ini apa namanya, ternak cacing, limbahnya itu. Limbahnya itu apa? Yang untuk transaksi apa, Pak? Limbah dalam bentuk apa, Pak? Ya ini kan limbahnya kan pohon melon ini kan, nanti yang kering-kering Tanaman. taruh tempat bedengan, terus kita apa namanya, kita beli bibit cacing itu, kita ternak itu cacing. Oh, jadi casing, Pak ya. Ya, Kalau selama ini untuk apa, Pak? selama ini kita buang aja, cuma kemarin saya lihat di bawah ternyata cacing itu banyak sekali di bawah ini apa namanya, pohon melon bekasnya. Ya, limbahnya. Baik, terima kasih Pak Rasudi. Bapak Ibu sekalian yang masih ingin bertanya dan penasaran dengan sukses dan manisnya bisnis Golden Melon Pak Saiful Rahman dan Pak Rasudi ini, silakan boleh bertanya langsung atau lewat forum di kolom chat. Dan saat ini masih banyak bertanya, media semai benih pakai apa? Kalau umumnya kan benih hidroponik pakai rock wool. Ya, Dan berapa lama masa semainya, Pak? kalau semai 6 hari dia. Pokoknya 1 minggu tanam dia. Media tanamnya apa, Pak, untuk yang semai itu? Ya, kayak tanah biasa sih. Cuma Tanah biasa. ya, tanah biasa. Nanti pas pencucian akar cepat. Kalau pakai rock wool susah nanti. Biasanya pH naik dia. Jadi pengontrol nutrisi kita harus kontrol juga. Di pengalaman di luar sih pernah seperti itu terjadi kan. Saya pakai rock wool, lama kelamaan timbul lumut di rock wool itu, lama kelamaan jadi pH-nya naik. pH naik. Nah, ini media semainya dengan media tanah sehingga pada saat pencucian akar lebih mudah, Pak ya. Pada saat pindah tanamnya, Pak ya. Betul. Banyak sih yang pakai kokopit. Dia pasien tanah aja cepat nyucinya. Baik. Sebelum kalau kendala teknis budidayanya apa, Pak? Yang pernah dialami, Pak? Kendalanya biasanya sih, tapi jarang kalau di Lombok ini. Kalau di Malaysia banyak hama dari bawah itu. Di Lombok hampir nggak ada karena terkendali, Pak ya. Biasanya dia embun daun, kayak kalau Embun di daun. luar itu powdery, downy. Tapi di sini enggak pernah dia seperti downy, powdery, enggak pernah. Nah, ini. Belum kena apa-apa. Belum pernah menemukan hama penyakit di
greenhouse kita Pak ya? Iya, belum. Alhamdulillah belum. Baik, ini pertanyaan dari Pak Selahuddin di Sukabumi. Pak Saiful, untuk budidaya ini dilakukan di lahan terbuka memungkinkankah? Di Terus, mana ada pengudaraan, Pak. bagus. Ada cahaya, ada udara, ada tanahnya Pak ya, ada Iya. lahannya. Mohon izin perhitungan HPP-nya boleh dikasih gambaran gitu Pak, harga biaya pokok produksinya? Yang seperti apa itu? Harga pokok produksinya kira-kira berapa untuk satu butir? Ini Ya, pertanyaan. satu per pohon ini 2.500 kos biaya dari awal. Tanam, bibit, pekerja, pupuk. Jatuhnya per pohon itu 2.500. 2.500. Wah, satu butirnya bisa dijual 30.000 Pak ya? Enggak, 20 per kilo. 20.000 per kilo. Wah, Tapi luar biasa. satu pohon ini kan 1,5, tapi pukul rata dia 1,2. 1,2. Baik. Baik. Baik, berikutnya Pak, kalau sumber airnya terutama untuk nutrisi dari mana Pak? Dari sumur, Sumur tanah biasa ya Pak ya? nah, jadi Ada pH, syarat tertentu Pak untuk syarat air ini Pak? ya pH kan, pH kalau bagus kan semua unsur akan dimakan sama pohon. Baik. Berapa saran pH yang disyaratkan Pak? 6,5 Pak. Minimal. 6,5. Masya Allah, luar biasa nih. Bisa kok, kalau tinggi kan ada kan penurun acid kan, dijual banyak. Ya. Isinya ada ya Pak ya. Baik, pertanyaan, satu tanaman ya, satu tegakan itu, satu pohon, baiknya Ya. berapa buah Pak yang dipertahankan? Kalau saya satu sih, cuma buahnya Satu saja Pak ya? buah ya, buahnya banyak 30 buah. Cuma nanti kita pilih nanti itu. Dia Baik. dari buah sini saya tinggalkan 35 daun Pak. Sampai 35 daun. Baik. Pada saat pilih buah itu pada saat umur berapa ya Pak? dia 35 hari. Kawin 29 hari. Tunggu kita kawin kan 4 hari, kadang 1 hari itu kita ngawinnya Tingkat keberhasilan polinasinya bagus Pak. Pak Rasudi? Pak Rasudi? ya. Apa rahasianya supaya polinasinya keberhasilannya tinggi Pak? Maksudnya, Penyerbukan, rahasia penyerbukannya. rahasia penyebrukan tergantung kita yang ngawin. Kadang Ya, gimana ada teknik? yang ditekan itu kan. Dulu Malah kalau di terputus. luar kita pakai angin. Ya. Kalau di dalam greenhouse kan nggak ada, anginnya minim, kemudian serangga penyerbuk juga nggak ada, diserbukan oleh Pak Rasudi. Nah, rahasia Pak Rasudi supaya tingkat keberhasilan penyerbukannya tinggi seperti apa Pak? Gimana ya, soalnya belum ada yang kawin nih. Seharusnya kalau ada yang kawin saya contohin. Lagi 1 minggu Jam berapa ya Pak mengawinkannya itu Pak? pagi, dia sampai jam Pagi. 9. Ya. Kalau lebih jam 9 kita maksimal nanti dia. Kalau perkawinan melon boleh Pak ditayangkan Pak. Ya. Ini Pak Guntur ini, Pak Guntur ini penasaran. Saya cerita tentang mengawinkan Vaneli, nggak percaya beliau. Vaneli harus dikawinkan sama kita. Iya. Harus tuh. Repotnya kalau padi suruh kawin Pak, kita ngawinin banyak bener tuh Pak. Banyak ya. Kita pernah sekali. Kecuali bikin hibrida ya. Kalau hibrida harus dikawinkan oleh kita Pak. Iya. Ya. Jangan lupa Pak Rasudi kalau pas ngawinin melon pakai bismillah ya Pak. Iya, mesti itu. Harus ada cinta di situ, Pak. Baru ada jadi cinta. Ya. Ya. Pak, mohon maaf kalau varietasnya yang ditanam apa ya Pak? Ya. Varietas yang ditanam
apa ya Pak varietasnya? Saya ini eksis sekarang. Golden Oh, eksis. jadi kalau di situ ada 2 varietas bisa disilangkan Pak ya? Bisa. Kadang jadinya beda, kadang dia jadi melon nagami yang silver garisnya itu. Garis-garis silver itu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya penasaran, terutama bagaimana teknik mengawinkan melon. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini kuotanya sudah melebihi dari 100. Bagi yang ingin bergabung silakan ikuti di YouTube Indonesia Review. Dan pertanyaan boleh di kolom chat di YouTube kita. Masih ada pertanyaan yang belum saya bacakan. Oh, sudah nih, kalau untuk Bu Elis ya bertanya penyemaian melon menggunakan media apa, sudah dijawab dengan media tanah ya, alasannya supaya salah satunya pencucian akarnya lebih mudah. Kemudian juga sama Pak Hasna sudah ditanya tadi, bertanya dari Unsika, modal awal usaha melon berapa dan dari mana Pak? Nah ini Pak, coba tadi modal awalnya sekitar 85 juta. Ya, betul, Ya. dari pokoknya satu greenhouse dengan sistem udah itu 85 juta. Nah, dulu modal awal dari mana Pak? Pinjam. 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 Kalau Pinjam kemana Pak? Kalau pinjam tahu saya mau pinjam juga. Iya. Biasa, Pak Bang. Biasa sebelum nih bank namanya kan, sebelum Ikomat itu bank namanya. Oh iya. Baik Pak, saya ini tertarik justru Pak. Selama ini banyak petani yang sulit mengakses modal dan ternyata Bapak bisa mengakses modal dari bank. Apa ada catatan khusus Pak supaya bisa cair Pak dari banknya Pak? Oh gini, saya kan dulu ada bawa investor dari luar. Awal-awalnya. Ya. Gaji bulan dulu di investor itu di Lombok. Jadi ada kepala bank jumpa sama saya, kenapa enggak berdiri sendiri? Karena tahu penghasilan sudah tahu per minggu itu berapa. Jadinya kalau banyak blok malah per hari dapatnya gitu. Oh kalau Bapak berminat membantu ya silahkan, saya bilang itu ayo saya keluar dari investor. Investor dari bank aja. Jadi gabung nanti. Ya, jadi setelah ada hasilnya dan bisa setiap hari bank menyetujui Pak ya. Ya. Pak, ini ada pertanyaan teknis lain Pak. Dilihat dari bentuk, rasa maupun Halo Pak? Iya, halo. Ini ada pertanyaannya. Ya. Saya ulangi lagi pertanyaan Pak ya. Ya. Pertanyaan dari Pak Ahmadi. Apa beda golden melon dari jenis melon yang lain? Dilihat dari bentuk, rasa maupun harga penjualan. Oh, dari bentuk sih dia lebih menarik golden kan. Dengan daging yang putih lebih manis, lebih renyah dia di situ. Kalau melon biasa kayak net itu kan kadang enggak renyah, dia kayak buah itu dia renyah, manis. Jadi ketika konsumen mau makan melon ini jadi ketagihan dia. Manisnya mengendap di leher. Ada manis-manisnya Pak ya? Ya, manis. Apa manis beneran Pak? Ya, Pak Rasudi, luar biasa. Pak, apa ada perlakuan khusus Pak supaya buahnya itu manis Pak, dijamin manis Pak? Ada kan, kita di situ ketika dikasih amino itu dari ketahanan buahnya dan manisan itu terbentuk ya di situ. Oh, jadi ada perlakuan dari nutrisinya Pak ya? Ya, nutrisi itu kan kita setelah pilih buah itu kan kita kasih amino di situ. Yang dibuat dari PUC itu kan. Ya. Baik, yang bertanya silakan lagi, Pak. Masih ada waktu sangat panjang ini.
Ya, sangat panjang. Boleh langsung bicara langsung dengan Pak Rasudi maupun Pak Saiful Rahman. Silakan boleh langsung berdiskusi. Ya, ada yang minta ditunjukin pohon pohon melonnya, Pak. Kalau ada buah-buahnya. Nah itu Pak. Itulah kira-kira. Tapi ini belum berbunga, Pak ya? Sudah sih, sudah Oh, sudah berbunga. berbunga. Kita taruh buah itu not ke 15. Jadi Coba rata dijelaskan, Pak. 0,5. Dijelaskan. Nah, ini ada bertanya lagi. Ya, Pertanyaan dari Ibu Ida Khairiyah. Bu ya. Ida, selamat pagi. Dari mana Ibu Ida ini? Secara kualitas dan ketahanan buah, adakah bedanya antara golden melon dengan melon yang lain, Pak? Tapi sama aja kalau perlakuan seperti ini dia tahan dia. Sama aja. Pernah kita biarkan 1 bulan lebih tidak busuk, malah tambah enak dia. 1 bulan lebih. Ya, pernah kita tanam yang net itu kan, yang rock melon, 1 bulan Ya. lebih busuk. Tapi tambah enak, tambah manis. Makin dibiarin. Tergantung di medianya. Nah, kalau setelah panen, Pak, penanganan pasca panennya seperti apa, Pak? Pasca panen, kan Ya. dia beli online, datang sendiri orangnya kan. Petik sendiri kan, ada dulu gambar-gambarnya kok di situ. Orang datang sendiri, petik sendiri di sini. Nah, apakah ada pengemasan khusus gitu, Pak? Karena ini kan untuk pengiriman jarak jauh. Ini tergantungan biaya, Pak. Kan Jadi kemasannya seperti apa, Pak? belum ada. Biaya belum, Pak. Belum ada. Ya, Kalau kita nggak pakai kemasan seperti itu, bisa kuat berapa lama ya, Pak? ya. Kalau tidak dikemas seperti itu, berapa lama ketahanannya? Ketahanan maksudnya buah. Tahan buahnya ya, tidak mudah rusak atau busuk ya? Kalau Iya, tidak menggunakan packaging kemasan. enggak mudah. Di luar kulkas kita biarkan tergeletak gitu aja, enggak akan busuk 1 bulan lebih. Kalau selama ini pengangkutan menggunakan apa, Pak? Petik sendiri orang belanja. Angkutan. Oh, sendiri-sendiri. Jadi Bapak jual justru di Lokasi. lokasi, Pak ya? JBO kan. Kita buka di JBO, Pak Marketplace, nah, datang sendiri, tanya-tanya dia, oh di mana daerahnya gitu. Petik sendiri dia di sini, Pak. Bisa temetik. Seminggu sebelum panen itu udah ada mesen, Pak. Biasanya. Baik, pertanyaan berikutnya, Pak. Ya. Bisa dijelaskan berapa ukuran greenhouse-nya, Pak? Spesifikasinya, ukuran berapa kali berapa, tingginya berapa gitu, Pak. Oh Terus ya. Kalau tinggi menggunakan bahan apa? lebar greenhouse 14 meter, panjang 22 meter, tinggi 2 meter. Itu, Pak. Tinggi samping 2 meter, kalau tengah berapa itu, Pak? Tengahnya dia Kalau hampir samping kan 2 meter, tengahnya berapa itu, Pak? 3 meteran. Yang tengah ini kan Gelungan. untuk gelungan. 5 gelungan 1 greenhouse. Nih, dari pinggir 2 meter. Dari gelungan 3 meter. 3 meter. Ya. Bahannya apa itu, Pak? Dia galvanis. Bahannya Besi galvanis. Baik. Galvanis ya. Ya, iya. Baik, terima kasih penjelasannya, sangat menarik sekali ini, Pak. Bapak Ya. Ibu sekalian, jangan lupa untuk mengisi absen, ada di kolom chat, silakan diisi dan bisa mengunduh untuk sertifikatnya. Ya, yang kemudian pertanyaan kedua, Pak, Ya. berapa banyak tenaga kerja yang dilibatkan, Pak?
Kalau untuk 4 greenhouse 2 orang. 2 orang saja. Ya, itu Apa ada keahlian khusus, Pak? enggak ada, kita buatkan schedule. Dilatih langsung, Pak ya. Ya, praktik. Nah, ini pertanyaannya. Tanya-tanya mau kerja apa, udah dia lihat di whiteboard. Oh besok ini dah, enggak dikasih tahu lagi kan. Oh, sederhana. Jadi Bapak sudah membuat jadwal kegiatan di whiteboard ya. Nanti pekerja Oh, tinggal ngikutin gitu, Pak ya. enggak berjadwal panennya, Pak. Kalau enggak gitu. Kita Baik. panennya ini per 2 minggu sekali. Jadi ini yang bertanya teknis sekali, Pak. Jadi tenaga kerja harian tugasnya apa saja, Pak? Dia menghidupkan air sama mencampur nutrisi ketika 3 minggu. Dan ngawin. Ngawin. Nah, kalau mengawinkan Pak Rasudi ya, spesial jadi penghulu. Kita ajar juga dia. Ajar juga. Oh iya. Iya. Saya mau Pak diajarin ngawinin melon, Pak. Ya, jangan ngawinin orang aja susah kita. Oh iya, Pak. Itu keterampilan khusus, Pak. Ya, Supaya tingkat, karena saya pernah mencoba, nggak banyak yang tumbuh, Pak. Apa kena hujanan ya? Karena di luar, Pak. oh kalau open kan banyak kendalanya. Ya. Kalau yang open. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silakan lagi yang langsung mau diskusi bertanya boleh dengan Pak Rasudi dan Pak Saiful Anwar. Yang mau bertanya silakan, Mas. Ini juga masih banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab dan belum terbacakan. Dan sekali lagi kami masih dalam perjalanan menuju kandang komunal Intani Jawa Barat yang lokasinya di Garut bersama Pak Ketua Umum dan pengurus pengurus Intani Jawa Barat Kang Helma. Bapak Ibu sekalian, silakan, waktu kita masih cukup panjang. Yang mau bertanya silakan, jangan lupa untuk mengisi absen karena juga akan bisa mendapatkan sertifikat. Selamat siang dari Larantuka, Ibu Maria Imakulata. Wah, selamat siang ya Pak ya, sudah siang di sana ya Bu. Terima kasih sudah bergabung. Silakan Bu Maria kalau ingin bertanya dengan rekan kita. Kebetulan narasumber kita, inspirator kita dari Lombok, dari Indonesia Tenggara Barat, di Mataram. Ini sangat baik sekali, inspirasi karena tidak memerlukan lahan yang terlalu luas dan bisa dilakukan di perkotaan dan hasil yang sangat maksimal. Dengan biaya kira-kira 85 juta investasi awal, kemudian 3 juta untuk modal kerja setiap satu musim. Dengan mengerjakan satu greenhouse sekitar 2 orang. Penghasilan ini sangat memuaskan karena satu kali musim panen bisa mendapatkan hasil sekitar 27 sampai 37 juta rupiah. Nah, tadi prediksi dari Pak Ketum, kira-kira EP-nya kira-kira apa namanya sampai 3 bulan, tidak nyampe 1 tahun. Nah, ini pertanyaan satu lagi dari Pak Andri Nugraha. Tadi pertanyaan mohon diulang, Pak. Satu greenhouse ukurannya berapa? Mohon diulangi lagi. Nah, ini jawabannya sudah dijawab. 14 kali 22 meter dengan tinggi samping 2 meter, tinggi lengkung menjadi 3 meter. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, masih cukup waktu. Ya, tadi mohon ada 2 pertanyaan, Pak. Satu lagi, Pak, apakah ditemukan penyakit daun? Bagaimana cara mengendalikannya, Pak? Pak Rasudi. Pak Rasudi. Pak Rasudi. Pak Rasudi. Ini ada yang raise hand. Pak Rasudi. Pak Anwar, Pak Saiful Rahman. Masih monitor? Pak Saiful.
Baik Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan tadi satu greenhouse Pak Andri, sepertinya Bapak terlambat gabung Pak ya. Berapa pohon yang panen, berapa banyak buahnya? Tadi satu greenhouse itu 1.300 lubang tanam. Ya, buah dipertahankan satu pohon satu buah saja. Ya, sudah ada pilih buah. Kemudian dari Ibu Anista Hesti, Elevenia. Waduh, terima kasih Bu sudah bergabung. Siap menjadi channeling market melalui Elevenia. Silakan Bu. Ini di grup Intani Inspirasi Bisnis ini sangat banyak pelaku usaha tani dan siap untuk bermitra dengan siapapun, khususnya di channel penjualan dan permodalan. Siap merapat, insya Allah. Ya, terima kasih Pak. Yang raise hand tadi siapa? Saya mohon maaf ini tidak terpantau. Silakan yang raise hand boleh langsung bertanya. Tapi sebelumnya, apakah Pak Rasudi sudah bergabung kembali? Masih di mute. Mohon dibuka mic-nya Pak Saiful. Masih di unmute itu. Masih di mute, maaf. Oh, sorry. Ya, silakan Pak, silakan. Ya. Halo Pak. Ya. Tadi sudah ada pertanyaan dan siap untuk channel penjualan. Bu Anita Hesti boleh langsung bicara, bisa buka videonya dengan bisa langsung berkomunikasi dengan Pak Saiful. Halo. Halo, Dok. Alam Arab ngecatam nih, teh. Betam nih. Dadam atau berapa? Ini ngecah mana? Ini waktu pakai. Pak Saiful? Ya Pak. Ya, halo Pak. Halo. Halo Pak. Halo Pak. Halo Pak Saiful. Ya Pak. Mungkin Mas Sigit sinyalnya agak terputus ya Pak Saiful. Silakan Pak Saiful, tadi beberapa pertanyaan disampaikan. Ya, diulang pertanyaannya Pak. Oke. Saya coba sambung ini. Saya tadi agak terpotong. Tadi saya dengar dari Elevania ya. Elevania menawarkan kerjasama kalau memang untuk memasarkan lewat marketplace-nya mereka. Itu yang pertama. Terus kedua apa ya? Ntar saya cek di chatnya dulu. Kedua adalah satu greenhouse bisa berapa pohon dan panen berapa banyak buahnya satu greenhouse, Pak. Mungkin itu dulu jawab Pak Saiful. 1.300. Ada yang 1.300 dan buahnya pun juga 1.300. Kan kita satu pohon satu buah, Pak. Satu pohon satu buah ya. Jadi Ya. 1.300 pohon 1.300 buah. Iya. Jadi kalau rata-rata 1,2 kilo berarti itu hasilnya bisa 1,5 ton 1,8 ton ya. Iya. Satu greenhouse. Iya, makanya kita hitung itu 1,2 itu makanya rata kita. Ya, 1,2 kali 1.300 pohon, ya kan? Berarti kan anggaplah kalau 1,5 1,6 ton. 1,6 ton kali 2.000 berarti sekitar 1 kali panen ya Pak ya? Iya Pak. Iya, oke. Nah, sekarang
Itu Pak kan kalau melon ini sekali tanam harus pembibitan baru ya Pak ya? Pembibitan baru, Pak. Jaga Jadi kualitas. pohon-pohonnya di pohon. Iya, iya. Oke. Itu silakan saya sambil sambung. Kawan-kawan lain ada pertanyaan? Tadi Bu Anita sudah ya, Elevania, channeling siap Bu, ini bisa memperluas pemasarannya. Kemudian ukuran greenhouse, oke. Nah ini mohon izin penyakit daun kering sebelum buah bisa dipanen. Ini pertanyaan nih Pak nih. Iya, Pak. Tanam lahan terbuka varietas Erna mohon pencerahan. Nah ini mungkin Pak Harsudi barangkali bisa baca nih Pak. Jadi, Pertanyaannya mohon izin penyakit daun kering sebelum buah bisa dipanen. Ya, Tanam lahan tapi dia bukan di greenhouse, di lahan terbuka varietasnya Erna. Mohon pencerahan Pak, kenapa katanya daunnya kering? banyak faktornya Pak itu. Apa aja biasanya Pak? Biasanya dari akar, dia tidak banyak unsur yang tidak dimakan di situ. Terus ketika curah hujan, timbullah dauni namanya. Kalau dauni kan dia menguning dulu, bercak nguning. Ya. Lama-lama kering daunnya kan. Oke. Ya. Ini faktornya banyak ya itu ya. Itu. Oke, kalau ada pertanyaan lain silakan disampaikan atau yang mau langsung menyampaikan secara audiovisual. Baik, Pak Guntur. Oke, sudah connect lagi ya. Oke, lanjut. Sudah Pak, cuman memang masuk lokasi sinyalnya turun naik nih. Ya. Mungkin ada penutup dari Pak Guntur dan Pak Saiful. Tanya, Pak. Oh boleh, silakan Pak. Pak Toha, silakan langsung. Rahasia Silakan. Ini keberhasilan senior dari saya nih, Mas Ahmad Itaha, silakan Mas. Iya ini Mas Guntur ini teman saya ini. Sama-sama di Republika dulu Pak. Siap. Rahasia keberhasilan penanaman ini apa ya Pak ya? Karena banyak sekali penanam melon itu gagal. Apakah karena pH itu, apa karena tanahnya, apa karena airnya gak bagus, apakah karena cuaca dan sebagainya gitu. Bisakah diberikan tip-tip yang bisa kita gunakan Pak? Berarti kalau yang konvensional banyak masalahnya Pak. Cuaca bergantung juga sama cuaca, di tanah bergantung juga sama tanah gitu kan. Jadi ketika pH-nya naik ada unsur yang tidak dimakan, jadi banyak kegagalan di situ Pak. Ketika curah hujan banyak layu terus mati kan, busukan ya. Halo? Ya. Halo? Baik. Ya, dilanjut Ya, Pak baik, Harsudi. terima kasih Pak. Silakan lanjut Pak Sudi. ya Pak. Iya. Ya, silakan. Oh iya. Nanti Baik, Bapak Ibu sekalian. ya aja ya. Nggak jelas Pak suaranya. Istri sakit gimana ini Bu? Istri saya sakit lemas. Halo Pak. Astaga, gimana Baik, nanti? silakan kata penutupnya Pak. Kurang Kita masuk jelas sesi suaranya terakhir. Pak. Silakan Pak. Ya Pak. Lemas. Memasuki sesi terakhir, silakan Pak Saiful menyampaikan kata penutupnya Pak, kiat-kiat penutupnya. Atau ada tawaran investasi seperti apa Pak? Suara kurang jelas Pak. Pak Saiful, menjelang penutupan, Pak Saiful mungkin bisa memberikan rahasia-rahasia sukses dari bisnisnya Pak Saiful ini buat para pendengar. Silakan Pak Saiful. Ya Pak, sudah jelas. Ya, silakan. Apa aja kira-kira rahasia sukses atau tips atau Pak Saiful lagi mau mengajak teman-teman lain untuk bekerja sama atau mendampingi dan lain-lain. Silakan.
Halo Pak ya. Halo, halo. Oke. Halo Pak. Ya, silakan Pak Saiful. Udah kedengeran belum? Iya Pak. Udah. Ya. Ulang pertanyaannya Pak. Ya, mohon Pak Saiful menyampaikan kepada para pendengar tips atau kiat sukses di usaha melon ini. Apa aja? Terus kedua, apa yang akan ditawarkan, misalnya kerjasama atau ada hal-hal lain yang menarik, belajar online atau apa, atau ikut mendampingi misalnya. Silakan Pak. Halo. Iya Pak. Silakan Pak Saiful. Kelihatannya Iya. suaranya putus-putus ya. Pak Saiful silakan sebagai kata penutup Pak Saiful menyampaikan kiat-kiat sukses dan harapan, mungkin ada tawaran investasi Pak. Oh ya. Ya untuk kita memulai itu kan ya apa namanya? Dengan semangat lah Pak ya, untuk sungguh-sungguh untuk memulai bisnis melon ini. Jangan setengah-setengah. Yang mau investasi di melon ini silahkan kita buka Pak, yang mau. Dan ini untuk melon ini menjanjikan, tidak kenal waktu ini. Tidak kenal musuh ya. Kita sih butuh tambahan lagi nih untuk apa namanya, permodalan untuk supaya kita bisa ekspor ke luar negeri lah gitu. Sedangkan di sini aja masih kekurangan Pak. Baik, terima kasih para partisipan Bapak Ibu sekalian. Ini ada tawaran investasi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri maupun ekspor dari Golden Melon yang dibudidayakan oleh Pak Saiful dan kawan-kawan. Iya. Ini juga ada tawaran di Purworejo, masih banyak lahan yang siap dioptimalkan. Kalau mau kerjasama dipersilahkan. Bapak Ibu sekalian, Ya. Pak Adrian juga menawarkan kalau memerlukan modal usaha sangat terbuka. Nah, untuk itu melalui forum inspirasi bisnis ini kita ada WA group, nanti akan dibentuk oleh admin Intani, silakan bergabung dan bisa ditindaklanjuti. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan pagi ini, inspirasi bisnis Intani pagi ini. Karena Pak Guntur mau menutup. Pak Guntur silakan menutup. Oke. Baik, siap. Terima kasih Mas Sigit. Ya, sahabat Intaners dan hadirin yang hadir dalam forum inspirasi bisnis Intani, nanti Intani akan memfasilitasi bagi rekan-rekan yang ingin bersinergi untuk mengembangkan usaha, termasuk di melon ini, sehingga bisa kita buat satu model bisnis ya, yang bisa berkolaborasikan semua potensi dan juga bisa memberikan manfaat, dan juga kita report akuntabilitas dan laporannya yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini saya berterima kasih banyak pada Pak Saiful, Pak Harsudi yang sudah memberikan inspirasi, berbagi informasi, dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Semoga ini bisa menjadi momentum untuk membangkitkan kemandirian produksi hasil tani Indonesia. Apalagi di melon ini pasar ekspor terbuka lebar. Dan saya di Lombok menyaksikan langsung beberapa owner hotel sudah meminta macam-macam itu. Mudah nih, buka hotel karena ini bisa menjadi destinasi. Marsudi itu ada beberapa spot yang menjadi objek-objek untuk para Instagram penggemar Instagram, menarik untuk dipublikasi.
Jadi ada aspek bisnis lain selain diproduksi adalah sebagai eduwisata. Mungkin itu beberapa catatan saya, Pak Sigit. Nanti kita koordinasikan sahabat-sahabat, rekan-rekan yang akan berinvestasi, dan kita juga coba jaring pertaniannya menjadi lebih besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebuah insan tani dan Indonesia, juga inspirator bisnis kita pagi ini, Kang Saiful dan Kang Rasudi. Terima kasih. Sampai jumpa di pekan depan. Untuk yang mau memfollow up dan menindaklanjuti investasi ini, silakan kita bisa berkomunikasi di WA Group Intani. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Ya. Ya, sehat-sehat semua ya.